Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan melanjutkan materi untuk modul yang kelima untuk praktikum pemrograman komputer, yaitu mengenai array. Jadi array di sini atau lari merupakan kumpulan data yang mempunyai nama dan tipe yang sama. Jadi sebenarnya kalau gampangnya bilang itu seperti matriks, tapi kalau yang di sini ada matriksnya. Kalau array itu untuk yang langsung satu baris begitu. Dan nanti bisa juga yang dua dimensi, dua dimensi begitu. Misalkan seperti ini matriks array satu dimensi. Jadi di sini, nah ini hati-hati ya, mulainya dari 0, 1, 2, 3, 4. Itu disebut array A di sini. Jadi di sini cara menulisnya adalah misalkan tipe nama data, tipe data, kemudian nama array-nya, kemudian ukurannya. Kalau misalkan mau mengakses setiap di dalamnya ini, misalkan A0, A1, A2 dan seterusnya, itu kita tinggal nama array-nya kurung siku, kemudian komponen keberapa yang mau dipanggil seperti itu. Kita coba langsung ke codingnya seperti ini. Jadi misalkan nih di int main, jadi di sini ada variabel i dan jumlah, kemudian ada variabel rata-rata atau float. Ada variabel A atau array A yang isinya itu ada 5 komponen di dalamnya, yaitu di sini kurung kurawal ya, 87 dipisahkan oleh koma, 87, 76, 90, 54, 54. Tutup kurung kurawal titik koma. Kemudian jum dari 0. Nah, kenapa sih di sini jum kok mulai dari 0? Nah, seperti penjumlahan. Penjumlahan di sini kalau untuk di looping seperti materi looping kemarin, sebelum fungsi ya. Nah, itu kan dia menjumlahkan satu angka ditambahkan. Nah, angka pertama yang harus dimiliki untuk akhirnya bisa dijumlahkan itu kan harus 0. Dimulai dari 0 terlebih dahulu. Jadi di sini mau menjumlahkan kelima angka di dalam array ini. Jadi di sini jum plus sama dengan AI. AI berarti di sini adalah komponen dari matriks A, indeksnya ke I. Seperti itu. Nah, yang perlu diingat tadi, array untuk C++ itu mulai dari angka 0. Maka di sini untuk I-nya itu sama dengan 0, batasnya I kurang dari 5. Beda seperti looping yang kemarin ya, kan mulainya kan karena mau nampilkan angka dari 1 nih, maka mulai dari 1, batasnya I kurang dari sama dengan 5. Tapi karena di sini untuk array khusus, dia nilainya mulai dari 0, maka seperti ini batasnya. Nah, kemudian untuk jumlahnya seperti itu, langsung cuma satu baris ya, selesai. Kemudian untuk menghitung rata-ratanya, tinggal jumnya tadi itu yang sudah dihitung dibagi 5, kayak begitu. Nah, di sini misalkan tampilkan salah satu elemen array. Misalkan elemen kedua. Kalau elemen kedua berarti yang dipanggil adalah n-1. Jadi 2 min 1 jadi A1 karena mulainya dari 0 tadi itu. Kemudian jumlah sama rata-rata dipanggil. Nah, sekarang kita coba langsung ke ini ya, coding. Kita buat project baru. Kemudian ini bab 5. Oke, bab 5. Seperti biasa. Ini. Kemudian di sini int i sama jum, kemudian ada float tadi untuk rata-ratanya. Kemudian ada int matriks A, dia ada 5 komponen sama dengan kurung kurawal berapa aja di angkanya, 87, 76, 90, 54. Oke. Setelah itu kita mau menghitung jumlahnya. Nah, sebenarnya seperti ini logika untuk cara menghitungnya biar urut ya. Jadi for
karena tadi untuk array mulai dari 0, maka ini harus dimulai dari 0 juga. Kemudian karena ini mulai dari 0, maka dia akan berhenti ketika n-1, jadi kurang dari 5. Dan I-nya itu plus naik 1. Kemudian untuk menghitung jumnya, tadi ya, pakai seperti ini. A, karena yang mau dijumlahkan adalah yang ada di dalam matriks A. Itu di sini I. Jumnya nilai awalnya 0. Seperti ini. Ini titik koma di sini. Nah, setelah itu kita menghitung rata-ratanya. Jumnya dibagi dengan 5. Nah, kemudian apa saja yang perlu ditampilkan tadi? Bentar. Tampilkan elemen array ke. Nah, di sini dibuat masukan, misalkan kita tambahkan 1 ya, berarti di sini integernya kita tambah 1, misalkan A, J deh, J in kita anggap J, titik koma, kemudian si out, kita masalah tampilan aja, elemen ke sini J itu sama dengan sini A J-1. Kenapa seperti itu? Nah tadi karena di sini kalau misalnya kita inputkan 2, berarti di sini yang nomor 2 di sini yang itu merupakan indeksnya adalah 1 karena ngitungnya mulai dari 0, 0 1 2 3 4 seperti itu. Kemudian kita tampilkan jumlahnya. Jumlah tadi pakai jum dan rata-rata. Apakah sudah benar? Oke, di setiap ini biar nanti ke enter, jadi ditambahkan ENDL. Nah, seperti ini. Coba sekarang kita run F11. Oke. Tampilkan array ke 1, ke 3 deh misalkan. Langsung. Tadi kan ada ketiga 90, jumlahnya 361, rata-ratanya 72 sama. Di modul 36172 sama. Oke. Masih bisa kita buat main-main di sini. Seperti misalkan ini kan langsung tampilkan elemen berapa. Kita nggak pernah tahu. Kita kasih tampilan terlebih dahulu biar bagus. Array A sama dengan, nah ini kita copy di sini. Tapi jangan sampai ada yang salah ketik. Nah, coba seperti ini sekarang. Untuk mempercantik tampilan aja biar user dia bingung. Elemen misalkan kedua. Nah, begitu. Ya, bisa. Nanti bisa diotak-atik lagi. Nah, itu masih yang pertama. Kemudian ada juga array 2 dimensi. Nah, array 2 dimensi ini berarti ada 2 indeks ya. Jadi mulai dari 0,0, 0,1, 0,2, kalau ke bawah 1,0, 1,2, dan seterusnya. Cara penulisannya juga sama. Jadi tipe datanya apa, nama array, kemudian, nah ini, indeksnya terpisah kurung kotak ya. Harus diingat-ingat. Kemudian kalau ada 2 indeks, berarti yang pertama itu adalah baris, yang kedua adalah kolom. Jadi kita lihat di contohnya. Nah ini
Misalnya matriks ABC itu 2 kali 2 semuanya seperti ini. Kita mau membuat program penjumlahan matriks 2 kali 2. Nah, ini agak challenging nih di sini. Jadi pertama-tama, kalau ada yang seperti ini, yang harus kita ingat-ingat adalah ada proses input untuk setiap variabel yang kita operasikan nantinya. Jadi di sini matriks A sama matriks B mau dijumlahkan misalkan. Berarti kita harus input dulu untuk matriks A, input dulu untuk matriks B, baru kemudian diproses. Seperti itu. Jadi matriks A sudah selesai, matriks B sudah, baru diproses untuk menghitung yang matriks C. Jadi kalau kalian lihat di sini, di bagian input elemen matriks A, ya, ingat selalu dari 0 sampai di sini nggak pakai sama dengan batas akhirnya atau kondisinya. Nah kemudian, ini untuk tampilannya berarti kan harus sesuai dengan apa yang kita pahami. Kalau matriks itu yang kita pahami mulainya dari angka 1,1 bukan 0,0. Makanya harus ada plus 1 di sini agar tidak membingungkan. Jadi tiap elemennya kita inputkan begitu. Ini ada IJ ya, II, JJ di sini, maka di sini untuk indeks matriksnya itu pakai IJ. Itu untuk matriks A, kemudian untuk matriks B pun sama persis, boleh kita pakai variabel yang sama karena di sini langsung dimulai dari 0. Jadi otomatis dia akan ke reset begitu mulai dari 0. Baru setelah itu kita proses untuk penjumlahannya. Proses untuk penjumlahannya seperti ini. Jadi kan kalau penjumlahan itu gampang ya. Jadi kalau penjumlahan matriksnya harus sama ini ya, syaratnya ada syarat yang harus dipenuhi. Jadi ukuran matriksnya harus sama. Nah itu yang misalkan 1,1 ya dijumlahkan dengan 1,1, 2,2 dengan 2,2 dan seterusnya. Jadi yang posisinya sama. Yang kemudian untuk menampilkannya ini tinggal panggil lagi. Nah, ada di sini ada set W5. Ini merupakan biar tampilannya bagus nanti kayak tab-nya begitu. Nanti bisa kita coba. Oke, sekarang kita coba untuk yang matriks 2 kali 2. Kita buat file yang baru. Oke. Oke, untuk file yang baru tadi ya, pertama-tama kita ada 2 variabel yang akan kita pakai berulang-ulang yaitu I dan J. Kemudian ada matriks A yang dia 2 kali 2. Kemudian B dan C. Nah, kita pakai ini B dan C sama 2 kali 2 semua. Setelah itu kita buat tampilannya. Program penjumlahan matriks 2 kali 2 pakai /n titik koma. Kemudian pertama kita buat inputannya terlebih dahulu untuk matriks A. Elemen matriks A. Nah, di sini ini tadi ada yang for 2 kali. Jadi for yang pertama itu untuk I sama dengan 0, I kurang dari 2, I plus plus, kurung kurawal, di dalamnya ada for lagi, J sekarang, kurung kurawal lagi. Nah, ini untuk tampilan tadi harus oke. Nah, di sini A buka kurung. Di sini
I plus 1. Oh, di sini kurang nih. I plus 1 tutup kurung sama dengan, oh bentar, yang langsung elemen keduanya ya di sini. Berarti di sini masih koma. Di sini C plus 1. Nah, begini. Baru kemudian C in A kurung kotak ya. C. Nah, ini harus hati-hati. Oke, kalau sudah kita copy ini semua, tapi untuk matriks B. Ini untuk matriks B. Ini berarti B. Dan ini juga. Selesai. Nah, setelah menghitung sampai matriks B sudah diinputkan, sekarang kita mulai menghitung prosesnya. Nah, untuk menghitung prosesnya, saya akan pakai ini lagi biar tidak mengulang ngetiknya. Cuma yang di dalamnya ini yang kita ganti. Nah, di dalam sini C, I, I, C, dengan A, I, plus A, I, J, plus B, I, C. Nah, sudah. Kalau sudah, sekarang kita tinggal menampilkan. Kita pakai ini lagi untuk menampilkan. Nah, untuk menampilkannya, kita langsung panggil CIJ-nya. Semoga tidak ada yang salah. Kita kasih nama yang lain. Ini nggak mau nomor 3. Oh, ada yang salah. Oh, ini kan. Oh ya, ini 0. Salah semuanya. 0. 0. 0. Ya. Nah, kayak begitu ya. Nah, ini sepertinya setway-nya nggak mau nih. Kita coba gini dulu aja. Nanti tampilannya mungkin agak jelek begitu. Nah, ini udah oke. Satu, misalkan ini ya kita isi satu semua. B-nya 2 semua. Nah, ini kan dia jelek. Nah, ini bisa diakali dengan enter seperti ini. Ini kita akali dengan tab. Bisa, semoga bisa. Jadi I dan J di sini sebenarnya kalau apa ya, gampangnya memudahkan, yang I-nya itu tujuannya untuk membuat komponen yang di barisnya, sedangkan untuk J-nya itu komponen yang di kolomnya. Nah, ini udah tampilan udah oke nih. Tinggal mungkin nambahkan sedikit biar lebih cantik tampilannya. Kita tambahin si A di sini.
penjumlahan matriks A dan B adalah, nah, kalau ada begini kayaknya lebih cantik tampilannya. Oh, ada. Oh, titik komanya kelupaan. Random ya. Nah, begini. Oh, nanti ya. Kayak begini ya, pasti ada yang dibenarkan agar tampilannya oke. Jadi di sini, untuk yang ketika kita, kan kalau ada yang bersarang begini, kita selesaikan yang ada di dalam. Jadi yang di dalam ini, menyelesaikan ke samping, yang ini yang untuk end, nanti kan kalau ini sudah selesai, enter, baru proses lagi. Jadi yang ini untuk yang ke samping, sorry kebalik tadi, yang di dalam untuk yang ke samping, yang di luar untuk yang ke bawah. Maksudnya ke samping ke bawah seperti apa? Kita akan lihat di sini. Nah, jadi di bagian looping yang ini, untuk yang ini, kan ini untuk menampilkan hasil nih. Nah, yang di bagian dalam ini memproses untuk yang ketika I-nya 0, J-nya itu 0 dan 1. Jadi untuk yang ini, baris ke 0, kolom ke 0 dan ke 1. Kemudian untuk bisa menampilkan ke bawahnya, makanya saya pakai enter di sini. Enter ke bawah, kemudian baru ada memproses ketika I-nya jadi 1 sekarang. Nah, seperti itu. Logika seperti itu yang harus dipahami agar bisa mendapatkan tampilan yang lebih oke seperti ini. Oke, sekian untuk materi kali ini. Terima kasih.